Ini kisah nyata terjadi di zamannya Buddha Gotama. Seorang Raja Benares sedang mandi di Sungai Gangga. Yang terbayang Sungai Kali Angke. Begitu buka pintunya, aduh tutup, baunya masuk. Nyamuknya, kotorannya, berbagai macam limbah dibuang di Kali Angke darah. Ya kalau baca buku itu, saya lupa judulnya, itu perjuangan ya. Gabungan antara Tionghoa dengan pribumi hampir saja menendang penguasa Belanda di Indonesia. Banyak orang-orang Tionghoa pada waktu itu awal karena mereka ekonominya lemah, dipaksa membayar pajak, yang tidak mampu itu dibunuh. Jadi karena banyak yang dibunuh, maka disebut Kali Angke darah. Itu sejarah sedikit tentang Kali Angke. Saya lupa judul bukunya, itu ada perjuangannya itu. Nah ini beda. Ini kisah nyata di zamannya Sang Buddha. Seorang raja mandi di Sungai Gangga. Sungai Gangga ini di zamannya Sang Buddha bersihnya luar biasa. Bisa diminum. Kalau orang mau melahirkan supaya lancar, minum air Sungai Gangga. Pada waktu itu bersihnya luar biasa. Bisa langsung diminum. Kalau para biku biasanya disaring dulu. Kenapa begitu? Karena ada kemungkinan mikroorganisme di dalam air itu, supaya tidak membunuh mikroorganisme atau menyakiti perut kita, disaring. Makanya para biku kemana-mana pada waktu itu membawa saringan untuk menyaring air. Setelah airnya disaring, nanti dibalik, itu kotorannya lepas. Setelah lepas kotorannya, kainnya dibilas, dijemur sebentar, sudah kering. Nah, Raja Benares mandi di Sungai Gangga yang airnya demikian bersih, jernih, bisa diminum, supaya tidak diganggu oleh binatang-binatang liar yang hidup di dalam air, buaya, apa yang lain-lain, ular, atau musuhnya kayak ninja itu menyelam, bernapas dengan menggunakan bambu. Nah, supaya rajanya terlindung, dibatasi dengan jaring yang terbuat dari tembaga, dikelilingi jaring tembaga, baik di bagian hulunya, di sampingnya, di bagian hilirnya. Jadi raja betul-betul terlindung oleh serangan-serangan yang membahayakan raja. Ini kisah nyata, bukan dongeng. Nah, para pengawal mengawasi raja yang sedang mandi. Tahu-tahu ada buah mangga nyangkut di jaringnya itu. Dari darat sudah tercium aroma segar wanginya buah mangga. Nyangkut beberapa buah mangga. Diambil. Entah menggunakan kayu, entah menggunakan apa, pokoknya diambil. Setelah diambil, aromanya luar biasa, warnanya ranum. Gimana bilang warnanya ranum itu? Apakah hijau, apakah kuning, emas, dan lain sebagainya. Ranum dibilang. Aromanya tercium enak sekali. Pada waktu itu belum dikenal adanya buah mangga. Pengawalnya membawa buah itu kepada raja. Raja, ada buah aromanya enak sekali. Coba dibuka, dicicipi. Belum pernah ada yang makan buah ini.
Jadi pengawalnya takut. Coba prajuritnya dikasih buah mangga itu makan, orang pengawal. Atasannya tidak berani, apalagi saya. Jangan-jangan buah beracun. Kalau begitu begini saja, suruh tawanan yang kena hukuman mati bawa ke sini. Toh juga dia akan mati. Kalau buah mangga ini beracun, ya mati duluan, tidak usah dieksekusi lagi. Suruh dia ke sini. Tahu-tahu didatangkan seorang tawanan, seorang perampok yang sudah tua. Rambutnya sudah putih, matanya kabur, bungkuk-bungkuk, barangkali usianya lebih tinggi daripada Kemawiro, 70. Nah, itu datang. Setelah itu, ini tidak makan ini buah segar, ini aromanya, oh ya yang mulia, ini aromanya enak sekali, buah ini warnanya ranum, kupasin dia, kasih makan dia biar segar. Padahal belum ada yang mencoba buah mangga itu. Begitu dimakan, satu potong, satu iris, terjadi perubahan. Rambutnya yang putih hilang. Bukan hilang rambutnya jadi botak, dah. Hilang putihnya menjadi hitam lagi. Matanya juga berubah dari kabur menjadi jelas. Tubuhnya yang bungkuk menjadi tegak. Tubuhnya yang berusia sekitar 70 tahun lebih itu berubah seperti pemuda yang usianya 16 tahun. Raja kaget. Loh, kok jadi berubah begini? Coba tawanan yang lain, barangkali ini keliru. Tawanan yang lain yang lebih tua lagi, yang kena hukuman mati, didatangkan lagi, ya makan-makan ini biar segar tubuhnya. Iya yang mulia. Dikasih sepotong. Yang terjadi apa? Sama. Wah, ini buah ini khasiatnya luar biasa. Akhirnya bukan pengawalnya yang dikasih buah mangga, sekarang raja ngiris satu iris, dimakan oleh raja. Terjadi perubahan pada tubuh raja. Rajanya menjadi segar bugar, tegak, matanya terang, rambutnya yang mulai memutih hilang, kulitnya yang keriput hilang, kulit keriputnya jadi tegak, jadi muda. Semangatnya kembali, tidak semangat 70 tahun, 60 tahun, semangat 20 tahun. Terus apa yang dilakukan raja setelah merasakan manfaat buah surgawi ini? Dia bertanya kepada para penasehatnya. Penasehat, ini buah apa? Kami juga tidak tahu raja, tapi Rimbawan tahu buah ini. Di mana bisa mendapatkan buah ini? Rimbawan pasti tahu. Kalau begitu umumkan di seluruh kerajaan. Semua Rimbawan harus hadir di kerajaan. Raja akan memberikan hadiah. Kalau ada Rimbawan yang mengetahui nama maupun tempatnya. Nah, dari sekian banyak Rimbawan, ada satu Rimbawan yang pernah mendapatkan buah ini, mencicipi buah ini. Dia ngomong langsung kepada raja, yang lainnya tidak ada yang tahu. Ngomong, saya pernah raja memungut buah ini di Sungai Gangga bagian hulu. Saya sudah pernah merasakan khasiatnya, jadi saya merasakan kesegaran dari buah ini. Apakah bisa ditemukan buah mangga ini? Baik raja, kalau hadiahnya demikian besar, saya akan berusaha mencari buah ini sampai saya temukan, sumbernya sampai saya temukan. Dikasih hadiah 1000 keping uang emas, tidak pernah pegang duit, langsung gemetar tangannya, langsung pulang. Baik raja, saya akan berusaha mendapatkan buah ini. Langsung
uang 1.000 keping dikasih istrinya, tidak pernah pegang duit, juga gemetar, langsung masak, saya mau berangkat mencari buah yang diinginkan oleh raja. Langsung masak, begitu masakannya jadi langsung menyusuri sungai Gangga. Ketemu 60 yojana di bawah danau Kanamunda di pegunungan Himalaya, ketemu dengan seorang pertapa, bertanya. 60 yojana tinggal dikalikan dengan 16 kali 60, 36, sekitar 1.000 kilo, 960 kilo. Dari danau Kanamunda ada seorang pertapa duduk dengan tenang. Karena mendengar suaranya berjalan, pertapa membuka mata, kemudian pertapa ini memberi hormat, bertanya, "Raja, kami ingin mencari buah yang gini." Kadang-kadang dia hanyut ke sini, saya juga pernah merasakan. Ikuti aja jalan ini, nanti ketemu sumber buah mangga itu. Diikuti lagi 30 yojana dari danau Kanamunda, lebih dekat lagi. Ditanyai, kalau begitu ini ikuti saja jalan ini, nanti ada sungai kecil, ikuti sungai kecil itu. Nah, sampai kira-kira 15 yojana kali 16 itu ketemu pertapa yang terakhir. Dia mengatakan, ikuti sungai ini, nanti ada celah gunung. Celah gunung ini tidak bisa dimasuki di siang hari karena dia penuh dengan air, ada sungai mengalir, tidak bisa kita lewat. Kalau malam hari dia kering, bawa obor. Itu sekitar 15 yojana, nanti berjalan kaki 15 kali sekitar 200 kilo, semalam suntuk, dari sore sampai pagi dia menempuh perjalanan itu. Ya, orang dulu memang kuat-kuat, tidak kena polusi, tidak ada polusi udara, tidak ada polusi makanan, tubuhnya segar bugar, apalagi pernah makan buah mangga surgawi, kuat dia. Nah, setelah sore hari ditunggu, benar airnya surut, kering, pakai obor, dia memasuki gelap. Terus dia berjalan mengikuti, ketika pagi sampailah di hutan mangga yang dituju tersebut. Nah, di tempat itu disebutkan tidak hanya ada hutan mangga, ada juga pohon nangka, ada juga pohon sukun, kemudian tulisannya di dalam Tripitaka, dan lain-lain. Dan lain-lain ini saya juga tidak tahu apakah ada apel, buah pir, dan lain sebagainya. Tidak tahu lah. Yang disebutkan buah nangka, buah pohon nangka, pohon sukun, buah mangga. Masuk dia. Begitu dia lihat buah mangga, langsung dia petik. Begitu dia petik-petik, ini ranting-rantingnya itu sampai melengkung, itu saking syaratnya dengan buah. Tempat itu terang oleh semburan berbagai macam batu permata. Bukan lampu, batu permata yang mengeluarkan sinar itu, tempat itu jadi terang. Suara burung, berbagai macam suara burung ada di sana. Disebutkan itik merah, angsa, kemudian burung bangau juga, dan lain-lain. Barangkali ada juga burung perkutut dan lain-lain, itu barangkali tidak tahulah. Nah, ketika sedang asik-asiknya memetik buah mangga, udaranya bersih, suasananya hening, tenang, 500 bidadari, disebutkan bidadari ini namanya Wimanapeti. Wimanapeti ini lahir di alam bahagia, lahir di alam surga, tetapi menderita. Paginya bahagia, malamnya menderita, setengah bahagia, setengah menderita. Ini kalau bidadari full, siang malam bahagia.
Kalau Wimanapeti, perempuan yang lahir di alam dewa, siang hari bahagia, malam harinya menderita. Nah, menderitanya ini karena apa? 500 bidadari langsung berteriak mengejar Rimbawan ini, laki-laki ini. Ini laki-laki buat saya, ini laki-laki buat saya, dijadikan rebutan. Begitu perempuan bidadari-bidadari itu mendekati Rimbawan itu, dia langsung kabur, lari, didekati bidadari, kabur. Nah, nanti komentarnya raja gimana? Begitu dia lari kabur, melapor kepada raja setelah sampai di kerajaan. Gimana hasilnya? Ini satu besek saya dapat buah ini. Buah yang raja inginkan. Oh, tempatnya di mana? Di sana. Ketika sedang asik-asik sama 500 bidadari raja baginda ngejar saya ketakutan, langsung lari. Ketawa rajanya. Larinya ngapain menjauh? Seharusnya kan larinya mendekat. Langsung didekat, dipeluk, begitu kan senang. Kenapa dia lari? Karena kebajikannya kurang. Makanya para Buddha yang lampau, Buddha sekarang, Buddha yang akan datang, ajarannya sama. Kusala supasampada, senantiasa melakukan perbuatan baik. Walaupun sudah sampai di alam sorga, tidak berani ketemu bidadari, malah lari. Tidak kuat berada di alam sorga. Kenapa? Kebajikannya kurang, tidak memenuhi syarat. Hotel banyak yang bagus-bagus, kebajikannya kurang, artinya duitnya kurang. Coba duitnya banyak, hotel mana, mau pergi kemana bisa, naik mobil apa bisa, kebajikannya besar, kebajikannya cukup. Nah, raja mendengar cerita itu kan bangkit semangatnya ya. Ini orang seharusnya larinya mendekat nih, jauh dia Rimbawan. Sekarang antarkan saya ke sana. Ayo pengawal, kita berangkat. Kerajaan bagaimana baginda? Ada penasehat. Kasih penasehat ngurus. Dia bilang, bukan, saya mau cari bidadari. Dah boleh ngomong begitu. Nanti diketahui pada berbuyun-buyun cari bidadari nanti. Apa yang dibilang raja sama penasehatnya? Saya mau berburu. Kalau ditanya, berburu apa raja? Ya, bukan berburu rusa, berburu apa? Berburu bidadari. Dalam hati tidak disebutkan. Pengawalnya sudah siap, Rimbawan sudah siap berangkat. Raja diperlengkapi dengan busur, anak panah, dan pedang. Pedang kerajaan. Dengan pasukan pengawal, raja menyusuri Sungai Gangga mencari tempat sumber buah mangga. Tapi tidak hanya sekarang, bukan hanya buah mangganya yang dijadikan sasaran. 2 sasarannya sekarang. Apa saja Bapak Ibu? Bidadari dan buah mangganya ini. Sehabis makan buah mangga, tubuhnya segar. Bonusnya bidadari. Ini 500 bidadari cantik semua. 1000 kali lebih cantik dari ratu kecantikan dunia. Siapa yang tidak tertarik? Ya, kita di sini sedang mempersiapkan diri, tidak hanya menjadi Wimanapeti, kalau bisa di Tawatingsa, Tusita, Yama dan lain sebagainya. Tekun melakukan kebajikan, berdana, tekun mempraktekkan sila. Sila ini nanti kelihatan. Akibatnya apa kalau melanggar sila? Nanti kelihatan di sini. Kenapa dia bisa lahir di alam surga? Kelihatan juga di sini. Manfaat apa yang kita dapatkan dari melakukan berdana pada waktu hari ketina? Kelihatan di sini. Saya mau menceritakan ini sebelum Katina, tapi maaf saja karena waktunya dihubungi pas mendekati Katina, ya sudahlah, setelah Katina juga ada apa-apa. Kan masih ada Katina di tempat lain toh. Tahun depan juga ada Katina. Ya, jadi ceritanya sekarang aja Bante. Ya, ceritanya sekarang biar
semuanya rame-rame di sana jadi bidadari. Tapi walaupun rame-rame semua jadi bidadari, nanti sinarnya beda-beda, kecantikannya beda-beda, pengikutnya beda-beda, dewa yang didapat juga beda-beda, tergantung dari dananya, silanya, meditasinya. Meditasi pegel, banting, kaki sakit, belum apa-apa ini kaki sakit, pinggang sakit, aduh diborong sakitnya. Kalau nonton drakor 3 jam enggak apa-apa, banting, apa. Kalau drakor bisa, itu gampang, itu hilang sakitnya, lupa dengan sakit. Kalau meditasi kelihatan semua penyakitnya itu. Duduk di tempat yang sama, nonton di depan televisi, nonton drakor. Kemudian televisinya dimatikan. Objeknya sekarang apa? Tubuhnya sendiri, aduh sakit, aduh. Yaitu begitulah meditasi. Ya kalau tabungannya banyak minus, artinya utang. Kalau punya utang banyak di bank, ya aduh, coba tabungannya banyak MM-an, triliunan gitu, segar. Meditasi sudah masuk dalam keheningan gini, aduh, di mana mencari hutan yang lebih hening lagi daripada ini? Weh, kok ngelantur nanti lagi. Sampai di mana ada di ceritanya? Raja menyusuri sungai Gangga dengan pasukannya. Nah, ketemu pertapa. Lanjut saja raja, ini nanti ketemu. Lanjut raja, sampai diketahui itu raja. Saya di sini menunggu sungai Kanamunda ini surut. Begitu matahari tenggelam, ya surut. Baru kita bisa masuk. Nah, setelah sampai di sana, pengawalnya disuruh sampai di sini aja tunggu. Dia hanya berdoa. Dengan rimbawan masuk menyusuri sungai Kanamunda di malam hari, tidak ada airnya. Nah, begitu pagi sampai di hutan mangga yang gemerlap, itu semburan dari berbagai macam batu permata, batu jambrut, batu mirah, batu delima, mata kucing sajalah, ada mata yang lain. Batu-batu banyak, airnya jernih, lebih jernih dari air aqua, burung-burung suaranya merdu, udaranya segar, pohon ranting-rantingnya melengkung penuh dengan buah. Nah, ketika sedang asik-asiknya menikmati suasana itu, wah, 500 bidadari ini datang begitu mengejar raja. Raja tenang saja karena kebajikannya cukup. Begitu 500 bidadari ini melihat raja, itu rimbawannya gimana? Udah lari duluan. Begitu, saya tidak berani raja di sini, ya sudah lari aja ke sana. Akhirnya raja sendiri kejar sama 500 bidadari. 500 bidadari ini begitu melihat raja, ini raja loh. Kemudian raja muncul di sana seperti dewa puta. Dewa ya dewa, puta ya putra dewa. Muncul cemerlang raja, dipenuhi dengan meta cinta kasih. Dia menyambut raja, mari raja, dituntun raja. Raja yang kecapean keringetan dimandikan oleh 500 bidadari. 500 bidadari, bukan 1, bukan 2, bukan 3, 500 sekaligus bidadari memandikan raja. Pegang tangan, semuanya dibersihkan. Setelah raja bersih, dimandikan, dikasih pakaian surgawi, hiasan surgawi. Pakai pakaian biasa saja rajanya sudah keren, apalagi pakai pakaian surgawi. Nah, setelah dimandikan, dikasih pakaian surgawi, hiasan surgawi, parfumnya surgawi. Nah, raja dituntun ke tempat peristirahatan. Sebelum ke tempat peristirahatan, raja dituntun ke ruang makan. Makanannya makanan surgawi semua, tidak hanya buah mangga, buah yang lain, makanan-makanan yang lain. Rajanya menjadi segar bugar. Dibahagiakan raja itu setiap hari oleh para bidadari tersebut. Nah, singkat cerita, suatu malam pemimpinnya ini
Setelah 150 tahun raja berada di tempatnya Wimanapeti. Di malam hari raja terbangun karena suara berisik dari istrinya pemimpin 500 bidadari tersebut. Pemimpin Wimanapeti yang paling cantik bangun. Karena bangun raja juga karena karena dia berisik, dia bangun setelah 150 tahun. Itu bidadari Wimanapeti-nya bangun berjalan keluar kamar. Raja berpikir kemana dia pergi. Akhirnya begitu dia buka pintu, raja juga bangkit dari tidurnya mengikuti bidadari yang disebut Wimanapeti, setengah bahagia setengah menderita. Kemana Wimanapeti di malam hari? Dia pergi ke kolam teratai, penuh dengan kolam teratai, tempatnya wangi. Dia berdiri di suatu rumput, ya rumput itu di pinggir kolam teratai itu ada rumput-rumput. Dia berdiri di sana. Ketika dia berdiri di sana, seekor anjing sebesar gajah muda, matanya merah menyala seperti bara kayu akasia, kupingnya terpotong, warnanya hitam, bulunya panjang kusut, lidahnya menjulur-julur seperti halilintar keluar masuk, seperti kelaparan sebulan tidak pernah makan. Langsung peti tersebut disergap oleh anjing yang bertelinga terpotong itu. Begitu ditergap, dibanting ke tanah, seluruh daging yang ada di tubuhnya dimakan oleh anjing tersebut sampai tinggal tulang doang. Ketika tinggal kerangka saja, dengan taringnya yang tajam, anjing yang bertelinga terpotong itu menyeret kerangka peti tersebut, dimasukkan ke dalam kolam teratai. Begitu kerangkanya tenggelam di dalam kolam teratai, tidak kelihatan, peti tersebut muncul lagi dengan tubuhnya, dengan pakaiannya lengkap, sudah kering. Begitu sampai di daratan, langsung tubuhnya kering. Masuk lagi ke dalam kamarnya, tidur. Selama 3 hari tiap malam raja memantau kejadian itu dan tidak tahu kenapa peti ini sudah tahu dibanting, dimakan sampai habis tinggal tulang, kemudian bisa berdiri kembali seperti itu. 3 malam raja merenungkan kejadian itu tanpa mengetahui sebabnya. Akhirnya malam yang ketiga, setelah malam ketiga, malam keempat, raja memutuskan, ini anjing bertelinga terpotong yang ukurannya sebesar gajah muda, warnanya hitam, matanya merah menyala seperti bara kayu akasia, taringnya tajam menonjol. Ini pasti musuhnya. Raja sudah mempersiapkan pedang. Kalau dipanah sekali tidak mempan, pedang nanti keluar. Peti tersebut berjalan. Begitu peti itu berjalan, anjing yang bertelinga terpotong mau menyergap. Begitu mau menyergap, langsung dipanah oleh raja. Kena langsung. Anjing bertelinga terpotong warna hitam tersebut langsung tumbang, langsung lenyap. Selanjutnya apa yang terjadi? Ditanya istrinya tersebut, Wimanapeti, anak-anak tanggamu keemasan ditaburi oleh pasir emas, kolam jernih penuh dengan bunga teratai, bunga lili,
suara burung-burung yang menyenangkan, buah yang tidak pernah habis, selalu sepanjang tahun penuh dengan buah, tiap hari dipetik, tiap hari dimakan, tiap hari tumbuh. Dengan wajah yang cantik, ribuan kali lebih cantik dari ratu kecantikan di dunia. Kenapa? Tiap malam sudah tahu diterkam sampai habis, dagingnya tinggal kerangka. Kenapa juga masih datang ke kolam teratai ini? Nah, karena ditanya baik-baik oleh raja, istrinya itu Wimanapeti ini menjawab. Kejadiannya di zaman Buddha Kassapa raja. Sebelum Buddha ini, Buddha Gotama, kejadiannya di Buddha Kassapa. Apa yang terjadi di zaman Buddha Kassapa? Saya seorang umat awam, suami saya juga umat awam. Suami saya seorang Sotapanna, memiliki 500 pengikut. Istri-istrinya juga pengikut saya. Jadi saya mempunyai 500 pengikut, istri-istrinya, suami saya mempunyai 500 pengikut suami-suaminya. Saya pada waktu itu tekun melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang dia lakukan pada waktu zamannya Buddha Kassapa? Jalan dia bikin supaya tidak becek, jalan yang becek, jalan yang berawa dipadatkan. Hutan, pohon-pohon yang menghalangi jalan dibersihkan. Kemudian jalan-jalan di jalan yang tidak ada pohonnya, dia menanam pohon supaya pada waktu berjalan tidak kepanasan. Kalau dari rumah menuju ke wihara kecapean, di tengah jalan kita bangun rumah peristirahatan buat kita nanti duduk-duduk 1000 orang, buat rumah yang besar. Kalau ingin minum, buat kolam teratai supaya sejuk, tanam pohon-pohon di sekitar rumah itu. Kemudian dia membangun sebuah wihara menuju ke tempat itu untuk Buddha Kassapa dan murid-muridnya. Tekun melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jalan diperbaiki, jembatan dibangun. Kalau melewati sungai, membangun jembatan. Kalau melewati daerah rawa-rawa yang becek, dipadatkan. Kalau capek di dalam perjalanan, membuat rumah peristirahatan. Kalau ingin mandi, bikin kolam teratai lengkap. Nah, suatu ketika 500 perempuan, istri-istri perumah tangga ini istirahat, di sana ada orang-orang yang tidak baik moralnya juga beristirahat di sana. Karena itu rumah peristirahatan umum, siapa saja boleh istirahat di sana. Ini kebajikannya besar, membangun tempat peristirahatan buat orang-orang ini kebajikannya luar biasa. Membangun jembatan, membangun jalan menuju ke alam surga. Membangun wihara, istananya muncul di sana. Nah, kenapa dia digigit sama anjing, di mangsa oleh anjing bertelinga terpotong? Nah, orang-orang jahat ini, orang-orang yang bermoral, tidak bermoral ini menjadi penyebab. Mereka beberapa orang ngobrol-ngobrol. Ini perempuan 500 ini cantik-cantik. Dan selain cantik, dia memiliki moral yang baik, mempraktekkan 5 sila. Kemudian terjadi ngomong-ngomong, tidak mungkin kita mendapatkan perempuan itu. Oh, salah satu di antaranya yang paling ganteng menunjuk, mengangkat tangan, ini bisa, dia bilang gitu.
Mana mungkin, dia orang moralnya bagus. Kalau bisa saya kasih 1.000. Kalau bisa menjatuhkan moral perempuan itu, 1.000 keping uang emas taruhannya, saya kasih. Tapi kalau tidak bisa, kasih saya 1.000. Berani? Berani, dia bilang begitu. Akhirnya dia mempersiapkan diri di hari berikutnya, bawa gitar India, namanya pada waktu itu Wina bersenar 7. Saya tidak tahu gitar sekarang senarnya berapa, tidak tahu saya hanya melihat Tripitaka, itu gitarnya Winanya itu bersenar 7. Dia menunggu kedatangan wanita-wanita yang bermoral itu. Ketika mereka duduk, dia memainkan Wina bersenar 7 dengan suara yang merdu, dengan lagu-lagu yang bersifat erotis dan manis. Akhirnya salah satu dari perempuan itu yang tercantik, pemimpinnya, melanggar sila yang keberapa Bapak Ibu? Ya, yang ketiga. Kame sumi cacara wera manisika padang sama diami, itu yang dilanggar. Melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut karena dia tertarik mendengar suaranya, mendengar suara gitarnya, melihat gayanya, melihat bodinya, aduh langsung tertarik. Akhirnya melanggar sila yang ketiga. Kalah tuh musuhnya. 1.000 keping bawa sini. Saya sudah berhasil menjatuhkan moral perempuan itu. Akhirnya kalah 1.000. Aduh, 1.000 keping kalah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh yang kalah? Sakit hati dia. Rasakan pembalasan saya lapor kepada suaminya. Lapor dia pada suaminya. Biar galak suaminya. Biar saya dapat lagi uangnya. Lapor kepada suaminya. Nah, setelah melapor kepada suaminya tahu, ditanya istrinya. Istriku, apakah benar Anda melakukan seperti yang dikatakan oleh orang itu? Apa yang dijawab oleh istrinya? Saya tidak tahu hal seperti itu. Bohong dong. Sila keempat lagi dilanggar. Tadi sila ketiga dilanggar. Sekarang sila keempat dilanggar. Saya tidak tahu hal seperti itu. Suaminya tidak percaya. Karena suaminya tidak percaya, dia bersumpah. Ini bersumpah nih. Kalau saya memang benar seperti apa yang dikatakan oleh orang itu, melakukan persetubuhan, ini semoga anjing yang telinganya terpotong, anjingnya kecil, kebetulan duduk di sampingnya, semoga anjing yang telinganya terpotong ini memakan saya di kelahiran berikutnya. Berani dia ngomong seperti itu, bersumpah. Nah, karena sudah mengatakan seperti itu, akhirnya suaminya bertanya. Istrinya sudah bersumpah. Tanya 500 pengikutnya perempuan semua itu, ditanya apakah dia mengucapkan kebenaran apa kebohongan. Saya tidak tahu soal itu, bos. Kalau saya tahu, mudah-mudahan saya menjadi budaknya di kelahiran berikutnya. Nah, itu sumpah juga. 500 perempuan pengikutnya ini juga bersumpah. Nah, karena sudah bersumpah dua-duanya, suaminya ini ya tenang-tenang saja. Itu omongan di jalan, omongan di pasar, tidak usah dihiraukan. Barangkali dia kalah taruhan, ngomong yang macam-macam. Tetapi bagi mereka yang bersumpah, istrinya ini menderita, batinnya tertekan karena melakukan pelanggaran sila yang ketiga. Ditambah lagi melakukan pelanggaran, berani bersumpah di hadapan suaminya yang sudah sotapana. Nah, karena batinnya tertekan, menderita, akhirnya
meninggal dunia. Lahirlah di alam itu karena dia berhasil membangun wihara, berhasil memadatkan jalan-jalan, melakukan perbuatan baik, berdana kepada biku sangga yang dipimpin oleh Buddha Kassapa, membangun rumah peristirahatan. Banyak kebajikan yang berhasil dilakukan, akhirnya dia lahir di tempat yang seperti alam surga. Istananya luar biasa bagusnya. Ada istana perak, ada istana emas, berbagai macam istana muncul, rumah-rumah bagus. Dipan-dipannya juga bagus-bagus. Kemudian spraynya bagaimana? Ini spraynya juga disebutkan. Spraynya dari apa? Import apa? Ada mereknya, bermerek. Spraynya dari kulit rusa kadali. Artinya apa nih kadali? Saya juga tidak tahu. Kulit rusa kadali yang sudah dibersihkan, aromanya segar. Itu kulit rusa itu. Pertapa-pertapa zaman dahulu itu ya pakai pakaian kulit rusa dan lain sebagainya itu. Jaket kulit mahal. Para pertapa juga menggunakan kulit berbaring itu bisa tahan, tidak dingin. Nah, itu melanggar. Lahir di sana. Sendiri dia lahir pertama. Kemudian 500 pengikutnya lahir juga di sana jadi pengikutnya. Karena dia melakukan pelanggaran sila yang ketiga, maka anjing bertelinga terpotong itu setiap malam dia sudah tahu saya akan digigit, tetapi dia ke sana juga ke tepi kolam, dibanting kesakitan itu, setelah sakit dibuang ke kolam karena kebajikannya masih memenuhi syarat untuk terlahir di alam surga. Lahirlah dia di sana juga, begitu mati lahir lagi di sana. Nah, setelah istrinya bidadari ngomong seperti itu, raja bagaimana sekarang raja? Raja sudah mulai bosan. Kenapa bosan? Kebajikannya habis. Ya, istriku, dulu saya bahagia sekali ketika saya baru pertama kali sampai di sini. Setiap hari makin berkurang kebahagiaan saya. Sekarang kebahagiaan saya sudah habis di sini. Saya bosan di sini. Apa yang dijawab? Bagaimana bidadarinya ngomong? Raja, tetaplah tinggal di sini. Kami dengan 500 pengikut kami akan berusaha melayani raja, memuaskan raja. Nikmatilah di sini kesenangan-kesenangan yang bukan manusia, kesenangan-kesenangan dunia, istana surgawi di sini. Nikmatilah. Raja mengatakan, udah tidak bisa dibendung lagi keinginan raja. Ya, awalnya saya begitu. Ketika saya datang ke sini kebahagiaan saya luar biasa. Setiap bulan, setiap tahun saya menurun kebahagiaan saya. Sekarang saya sudah tidak tahan lagi. Tolong istriku antarkan saya ke kerajaan. Saya akan di sana melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya saya bisa kumpul lagi di sini. Dengan air mata yang bercucuran, istrinya bidadari itu dengan 500 pengikutnya, kemudian raja dibekali dengan permata yang besar, bukan besar permatanya, nilainya. Jadi permata-permata yang luar biasa dikasih, entah berapa karung, entah berapa keranjang itu dikasih raja, penuh dengan perhiasan batu-batu permata, emas permata dikasih raja. Nah, bidadari sambil mencucurkan air mata terbang mengantarkan raja. Ketika sampai di kerajaannya, setelah selesai menempatkan harta kekayaan buat raja, para bidadari nangis. Setelah nangis memberikan hormat kepada raja,
mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, dari cerita ini hanya sekali melanggar sila ketiga. Selama 150 tahun dia tiap malam, walaupun tahu dirinya akan dimangsa oleh anjing bertelinga terpotong sebesar gajah muda, walaupun kesakitan dia tetap ke sana. Dia menderita selama 150 tahun. Nah, karena melanggar sila yang ketiga, tidak ada laki-laki yang ada di sana. Karena dia bersumpah, maka dia dimakan setiap malam oleh anjing yang bertelinga terpotong. Sila ketiga, tidak ada laki-laki. Sila keempat, bersumpah sungguh-sungguh, semoga anjing yang bertelinga terpotong memakan saya. Ini dikatakan sendiri oleh Sang Buddha. Sekarang Kemawiru setelah membaca sutanya itu, oh ini ada kaitannya dengan Katina, kebajikan-kebajikan yang dilakukan pada waktu Katina. Jadi di dalam Nindi Kanda Sutta disebutkan, berdana yang buahnya paling besar membangun wihara. Setelah membangun wihara setelah berhasil membangun wihara, dipersembahkan kepada sangga. Kalau membangun wihara tidak dipersembahkan, bagaimana Bante? Itu artinya membangun rumah bentuknya wihara. Manfaatnya tidak sebesar kalau dipersembahkan kepada wihara. Kalau membangun wihara dikelola sendiri atas nama sendiri, tetapi diberikan orang-orang berlatih meditasi, mendengarkan dhamma, kebahagiaannya, manfaat dari memberikan kesempatan kepada orang-orang berlatih di sana, itu dia dapatkan. Tetapi istananya tidak muncul karena tidak dipersembahkan. Masih dia cengkram rumahnya, wiharanya dia cengkram. Kalau suatu saat berpikir, nah nanti kalau sudah meninggal dunia, saya bawa. Dulu ketika belum jadi biku, setelah mempelajari Buddha Dhamma, kan sering ada itu. Duit tidak bisa dibawa mati, bisa. Ini teka-teki barangkali orang ada biku, usil-usil dikit. Duit tidak bisa dibawa mati. Kenapa tidak bisa? Bentuknya dirubah menjadi jasa. Rumah ditinggalkan meninggal dunia, rumahnya dirubah bentuknya menjadi jasa. Jangan rumahnya sendiri. Membangun rumah, membangun wihara. Ya, membangun wihara. Oh, berapa M berarti? Ya makanya saking semangatnya sampai batuk-batuk kan. Makanya membangun wihara bersama-sama. Ya, satu sak semen lah. Tadi begitu meninggal dunia, dewa, mana kapling saya? Oh, sana. Berhasil satu sak semen. Ya. Jadi Batigiri tahu dia setiap kali puja bakti kotak dana itu dikelilingkan. Marilah kita berdana. Tapi kalau terpaksa ya buahnya jadi kecil. Kaplingnya kecil dapat di sana, kaplingnya kecil. Keyakinan berdananya kecil, mana bisa dapat kapling besar. Dananya kecil tapi didasari dengan keyakinan yang kuat, bagaimana? Kaplingnya jadi besar. Itu berdana hanya lampu aja, berdana lampu itu daging pahanya dipotong itu istana muncul di sana. Tidak punya duit, berdana air saja. Ketika Sang Buddha dan Biku Sangga membutuhkan air, sumur-sumurnya ditimbun dengan rumput-rumput. Itu jamnya sudah 10.55, ini 55 menit gimana? Ceritanya belum habis.
Berdana air saja itu muncul istana, kecantikannya luar biasa. Nah, waktunya udah habis. Kapan lagi sabi sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia.